Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 24 November 2021. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Andreas Lung Lak, imam dan kawan-kawan martir dari Korea. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa asal dan tujuan hidup, Engkau telah meneguhkan hati para martirmu, Santo Andreas Dunglak dan kawan-kawannya, sehingga mereka setia kepada salib putramu sampai rela menumpahkan darah. Semoga berkat doa mereka, kami yang menyebarkan kasih-Mu di antara sesama menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga teladan hidup para martir-Mu semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 12 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berani menjadi pengikut Yesus yang sejati berarti harus siap untuk menanggung segala risiko. Ada begitu banyak risiko yang harus ditanggung oleh orang-orang yang mau menjadi murid Kristus. Karena nama Yesus, mereka akan mengalami banyak tantangan-tantangan, ancaman, bahkan penderitaan sampai pembunuhan. Mereka akan dibenci, ditangkap, dianiaya, dan dipenjarakan. Maka dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar hari ini, Yesus meneguhkan para muridnya supaya mereka tetap teguh dan bertahan kendati mengalami kesulitan
bahkan ketika nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka harus teguh dalam iman dan menyerahkan hidup mereka kepada Allah semata-mata. Sebab menjadi pengikut Yesus memiliki konsekuensi yang tidak mudah dalam hidup bermasyarakat. Kadangkala kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengalami perlakuan tidak adil karena keyakinan dan iman yang kita miliki. Dalam arti tertentu, memang terjadi banyak kasus di mana agama justru digunakan untuk mendiskriminasi sesama. Tidaklah berlebihan jika kita menyebut orang-orang seperti itu disebut mabuk agama, karena itulah sesungguhnya yang terjadi. Dan kita harus tahu dan harus mengatakan dengan jujur bahwa dalam kehidupan konkret kita sehari-hari di negara kita yang tercinta ini, banyak orang-orang yang mabuk agama. Dalam kemabukan itu, banyak orang dengan sewenang-wenang menghina sesamanya dan selalu menganggap dirinya paling benar, sehingga selalu menyalahkan orang lain. Menganggap dirinya paling suci, bahkan bisa menentukan orang masuk surga atau tidak, bahkan berani mengatakan bahwa orang lain itu kafir dan pasti akan masuk neraka. Seakan-akan mereka itu adalah panitia yang menentukan keselamatan orang kelak. Seakan-akan mereka itu sudah masuk surga dan mengetahui situasi di sana, sehingga mereka dengan lantang dan berani mencap orang lain sebagai orang kafir, bahkan tidak jarang menyerukan bahwa darahnya halal dibunuh oleh karena tidak seiman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini dengan tegas dan jelas menjelaskan kepada kita bahwa oleh karena nama Yesus banyak orang akan dibenci. Dunia akan membenci kamu karena namaku. Kamu akan ditangkap, dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh. Bahkan saudara-saudara pun, sahabat-sahabat pun bisa menjadi pengkhianat demi hal-hal tertentu yang mungkin bagi mereka lebih utama daripada keselamatan sesama itu. Tapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada bagian terakhir dari bacaan Injil tadi, dengan tegas juga Yesus mengatakan bahwa meskipun kita akan menghadapi begitu banyak tantangan, penganiayaan oleh karena nama Yesus, oleh karena iman kita sebagai pengikut Yesus, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepala kita akan hilang. Dan kalau kita tetap bertahan, maka kita akan memperoleh hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Andreas Dunglac, imam martir, bersama sejumlah martir-martir Korea yang lain yang rela mati demi iman. Ada begitu banyak orang yang rela mengorbankan nyawanya demi imannya kepada Yesus Kristus. Karena itu, tidaklah berlebihan kalau kemudian dalam gereja ada semboyan bahwa gereja bertumbuh dan berkembang dengan subur atas darah iman para martir. Darah para martir yang rela mati demi imannya dalam menjadi pupuk yang subur untuk semakin menumbuhkan benih-benih iman di Kristenan dalam kehidupan bersama. Maka tidak heran kalau kemudian iman orang-orang yang percaya kepada Yesus semakin banyak, bahkan memenuhi hampir seluruh muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, panggilan untuk menjadi martir dalam kehidupan tetaplah aktual. Tetapi makna martir zaman sekarang adalah bahwa kita harus mampu
mematikan hal-hal dalam diri kita masing-masing yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka mari terus kita memupuk sikap kemartiran dalam diri kita dengan semakin hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadikanlah seluruh kehidupan kita, seluruh diri kita, seluruh perjuangan kita serupa dengan seluruh kehidupan dan perjuangan Kristus. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.